Para sahabat RPKFM, kali ini kita jumpa di awal tahun baru, tahun 2025. Kita karena itu mau mencari Tuhan, mencari tuntunannya, bimbingannya sebelum kita memasuki dan menjalani tahun yang baru ini lewat merenungkan firman-Nya. Kali ini saya memberi tema kepada renungan firman Tuhan itu, jadikan tahun baru tahun yang diberkatin Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa. Allah Bapa Surgawi yang telah lahir ke dunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi juga Allah yang selalu mau hadir dalam Roh Kudus untuk menyertai hidup kami, khususnya di dalam tahun baru yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Tolonglah kami, persiapkanlah kami dengan firman-Mu untuk memasuki dan menjalani tahun yang baru ini. Sebab tahun yang baru ini penuh misteri. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, baik dan buruknya. Hanya kalau beserta dengan Tuhan, dituntun oleh firman-Mu, kami tahu kami akan bisa menghadapinya, kami akan bisa melewatinya. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para sahabat RPKFM, saya mendasari renungan kita dari satu ayat saja yang diambil dari kitab Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-20, yang berkata, kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Para sahabat RPK FM, ada seorang pengusaha yang berhasil, tapi satu hari dia jatuh sakit. Dan karena pengobatannya yang memerlukan biaya besar sekali, satu persatu hartanya harus dijual. Akhirnya dia jatuh miskin. Dia dan keluarganya terpaksa pindah ke pinggiran kota. Di sana mereka jualan makanan atau mereka berjualan di rumah makan yang sederhana. Tapi sayang pengusaha itu meninggal. Dan setelah pengusaha itu meninggal, keadaan mereka makin miskin. Warung makan yang sederhana itu dijual. Akhirnya mereka jualan di rumah makan yang lebih kecil. Tapi rumah makan yang lebih kecil juga ini akhirnya dijual. Dan mereka akhirnya jualan sambil gelar tikar di alun-alun. Mereka jualan lesehan setiap malam. Tidak sedikit orang yang kenal keluarga pengusaha ini yang sekarang sudah itu miskin. Dan karena kenal, satu hari ada seorang pembeli makanan dari keluarga pengusaha ini yang lesehan sekarang. Mereka tanya kepada istri pengusaha itu, Bu, Ibu kok bisa kelihatan tegar ya? Padahal dulu Ibu sekeluarga itu kaya raya. Ibu itu jawab, Nak, itu karena harapan. Jangan pernah kehilangan harapan. Bukankah pernah ada ajaran yang berujar, karena harapanlah
seorang ibu menyusui anaknya, meskipun ibu itu tidak tahu apakah satu hari anak itu masih akan jadi dewasa, akan jadi berhasil, atau tidak jadi apa-apa. Karena harapanlah kita juga menanam pohon, meskipun kita tidak tahu apakah satu hari kita masih bisa melihat pohon itu menjadi besar dan menikmati buahnya. Sekali kehilangan harapan, kita akan kehilangan kekuatan untuk menghadapi kehidupan di dunia ini. Benar saudara-saudara dan para sobat RPK FM, begitulah seharusnya kita juga sebagai orang percaya. Baiklah kita jalani tahun 2025 ini dengan penuh harapan kepada Tuhan. Di tahun 2025 yang mulai kita masuki dan mulai jalani, harapan kita kepada Tuhan pun gak boleh hilang. Sebab sekali hilang, kita bisa kehilangan kekuatan untuk menghadapi apapun yang terjadi di sepanjang tahun 2025. Tidak hanya yang baik, tapi juga yang buruk. Memasuki dan mulai jalani tahun 2025 ini, mari kita ikuti teladan dari para gembala yang disertai dan diberkati hidupnya oleh Allah. Apa yang para gembala teladankan bagi kita? Ini yang mereka teladankan. Teladan pertama adalah selalu percaya, pegangi, taati firman Tuhan. Sekalipun firman itu belum terlihat nyata, digenapi, dan terjadi. Ketika Tuhan berfirman lewat seorang malaikatnya kepada para gembala, telah lahir bagi mereka seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yaitu seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Pada saat firman itu disampaikan, mereka belum lihat loh firman itu terbukti nyata dalam kehidupan mereka. Tapi apa mereka ragukan firman itu? Apa mereka cari waktu untuk timbang-timbang dan pikir-pikir dulu sejauh mana tuh kebenaran firman itu sebelum mereka mempercayai, memegangi, dan menaatinya? Sama sekali tidak. Mereka langsung percaya sepenuhnya, tanpa ragu sedikit pun, kepada kebenaran firman Tuhan yang mereka dengar dari seorang malaikat itu. Buktinya, ya mereka itu langsung melakukan firman Tuhan. Dan ketika sedang lakukan firman Tuhan, justru mereka melihat firman Tuhan itu benar. Firman itu sungguh-sungguh jadi kenyataan dalam hidup mereka. Karena itu, hidup para gembala bisa jadi wakil, contoh bagi hidup orang Kristen yang menurut Paulus seharusnya hidup karena percaya, bukan karena melihat. Percaya kepada Tuhan dan firman-Nya sekalipun belum melihat firman-Nya itu digenapi dalam kenyataan hidup ini. Seperti teladan para gembala, kita pun mau berbuat sama di sepanjang tahun 2025. Di sepanjang tahun 2025, kita belum tahu apa yang akan terjadi. Apakah kita dan anggota keluarga kita masih sehat, masih hidup, atau jangan-jangan ada yang sudah dipanggil pulang sama Tuhan. Apakah keadaan bangsa dan negara kita juga akan bertambah baik atau malah makin buruk? Utamanya di bidang ekonomi, penegakan hukum, dan hak asasi manusia. Apakah dunia ini masih bisa aman dan nyaman untuk ditinggali? Karena perang-perang yang terjadi sekarang ini
masih bisa dikendalikan, bahkan dihentikan. Atau dia berkembang malah jadi perang yang bisa memusnahkan kehidupan dunia. Apakah RPK FM juga masih bisa siaran dan sampaikan kabar baik kepada sebanyak mungkin orang di Indonesia dan dimanapun? Oh, kita tidak tahu. Sekalipun demikian, kita percaya tanpa ragu kebenaran firman Tuhan yang katakan, "Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu," yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia pasal 29 ayat 11. Allah juga berfirman, Ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Roma 8 ayat 8. Lagi firman-Nya, firman-Ku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Yesaya 55 ayat 11. Kita percaya, kita akan lihat bahwa semua firman Tuhan itu akan jadi kenyataan. Tepat dan indah pada waktunya di sepanjang tahun 2025 juga. Sehingga karena kasih, hikmat dan kuasa-Nya, kita juga bisa melihat Tuhan bisa jadikan hidup kita pribadi, keluarga, usaha, pekerjaan, RPK, bangsa dan negara bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Teladan kedua dari para gembala adalah selalu saksikan kasih Allah dalam Yesus kepada orang lain yang belum mengenalnya. Setelah buktikan kebenaran firman Tuhan, para gembala tidak bisa menahan hatinya lagi untuk bersaksi. Bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan kepada semua orang, katanya, yang mereka jumpai dalam hidup mereka. Dan semua orang yang dengar apa yang disaksikan oleh para gembala itu merasa heran. Dan sangat mungkin setelah heran, mereka juga menjadi percaya kepada Yesus. Sebab iman itu muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Termasuk firman Tuhan yang disampaikan lewat para gembala. Hidup para gembala yang kurang ada artinya. Karena seringkali dianggap sebagai sampah masyarakat oleh orang Yahudi. Oh, sekarang jadi berarti bagi Tuhan, bagi sesama mereka karena kesaksian mereka. Saking berartinya hidup dan kesaksian mereka tentang kasih Allah dalam Kristus, sehingga setiap tahun ketika merayakan Natal, orang Kristen di dunia selalu mengingatnya dan gak bisa melupakannya. Bila hidup kita mau sungguh berarti dan bersukacita, memuji, memuliakan Allah sepanjang tahun 2025. Dengan berbagai cara, saksikan kasih Allah dalam Kristus kepada orang lain yang belum mengenalnya. Satu desa yang penduduknya nyaris semuanya Kristen pernah memberi kesaksian ini. Seorang karyawati Islam menikah dengan seorang karyawan Kristen di Jakarta. Ketika hamil 7 bulan, suaminya ajak karyawati itu pulang ke desa suami, desa Argosari di Jogja, yang mayoritas kalau bukan seluruh penduduknya Kristen. Jadi hanya si karyawati itu yang merasa sendirian sebagai orang Islam. Karena suami istri berhenti kerja. Jelang lahiran,
Celakanya mereka juga nggak punya celengan, simpenan. Mereka jadi tidak bisa membiayai kelahiran, juga hidup mereka. Lalu apa yang terjadi? Penduduk desa Kristen itu gotong royong, bantu persalinan, bantu keperluan bayi, bantu kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Tanpa pamrih, tanpa lihat agama, tanpa pengaruhi karyawati itu untuk jadi orang Kristen. Oh, karyawati Islam itu jadi sangat tersentuh sekali hatinya. Dia sungguh-sungguh lihat, rasakan kasih Allah. Ia katakan kepada siapa saja bahwa semua penduduk desa Argosari itu ternyata bukan hanya orang Kristen, tapi mereka semuanya adalah malaikat Allah. Ya, penduduk desa Kristen Argosari berhasil menyaksikan kasih Allah dalam Kristus dalam hidup mereka, sehingga seorang Islam bisa tersentuh hatinya oleh kasih itu. Dan tidak heran kalau satu hari menerima Kristus juga dalam hidupnya. Semoga sepanjang tahun 2025 kita pegangi, kita taati firman-Nya. Kita saksikan kasih Allah dalam Kristus kepada semua sesama yang belum mengenalnya. Semoga sepanjang tahun 2025 kita bisa melihat Tuhan jadikan hidup kita lebih baik, lebih berarti, lebih diberkati, dan lebih bersukacita. Selamat memasuki, menapaki, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya tahun 2025 yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Bapa Surgawi, tolong kami tidak hanya mendengarkan firman-Mu dan panggilan-Mu, supaya kami tetap bukan hanya meyakini, tapi memegangi dan mentaati firman Tuhan. Juga untuk kami mau jadi saksi-saksi kasih-Mu dalam Kristus kepada orang-orang yang belum merasakan mengenal kasih Allah. Supaya biarlah sepanjang tahun ini kami boleh melihat firman Tuhan memelihara hidup kami. Firman Tuhan menjadikan hidup kami tetap terpelihara, bahkan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Lebih banyak, jadikan juga hidup kami makin berarti, sehingga hidup kami makin dipenuhi oleh sukacita, dan kami pun jadi bisa membagikan sukacita itu kepada sesama kami. Bapa di sorga, kami mempercayakan hidup kami masing-masing, juga RPK FM di tahun 2025, negara dan bangsa kami, keluarga kami, sepenuh-penuhnya hanya di dalam pertolongan, kasih setia, dan kasih karunia Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.